Haleluya. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Merdeka. Merdeka. Masih dalam suasana momen 17 Agustus, kita bersyukur kepada Tuhan bahwa 75 tahun Tuhan sudah memberkati bangsa Indonesia yang kita cintai. Kita bersyukur meskipun di tengah-tengah pandemi COVID-19, tetapi tidak mengurangi semangat kita, sukacita kita untuk terus memuji Tuhan meskipun secara online. Namun pada malam hari ini kita bersyukur bahwa kembali waktu dan kesempatan bagi kita untuk kembali memuji Tuhan, memuliakan Tuhan dalam ibadah gerakan pembawa sulu online. Gerakan pembawa sulu online GPS Korps 2 Semarang. Teman-teman yang hadir di tempat ini dan juga yang ada di rumah atau di tempat lain, mari sama-sama saya mengajak kita semua mempersiapkan hati kita, pikiran kita untuk datang kepada Tuhan lewat ibadah pada malam hari ini. Kita akan masuk dalam doa pembukaan dan kita menyanyikan satu pujian yang mengatakan, bersamamu Bapa.
bersamamu Bapa. Kau yang bersedia, Kau yang anugerahmu besar melimpah bagiku. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Kita satu di dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, pujian ini merupakan ungkapan rasa syukur kami kepada Tuhan, sebab Tuhan luar biasa telah memelihara hidup kami. Terima kasih Tuhan, kata demi kata yang kami lantunkan dalam pujian ini Tuhan, merupakan kesadaran diri kami menyadari bahwa kekuatan dari Tuhanlah yang memampukan kami sehingga kami boleh ada saat ini. Terima kasih Tuhan, kami rindu untuk memuji memuliakan Engkau. Berkati kami yang sudah hadir pada malam hari ini Tuhan, baik kami yang ada bersama-sama di tempat ini maupun teman-teman yang lain yang ada di rumah mereka ataupun yang ada di tempat lain. Biarlah pertolongan Tuhan, pemeliharaan Tuhan sempurna bagi kami, dan kami benar-benar menikmati berkat dan lawatan Allah dalam ibadah GPS online pada malam hari ini Tuhan. Berkati kami yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan ibadah ini Tuhan, kami serahkan hidup kami kepada Tuhan. Inilah hidup kami Tuhan, inilah ibadah kami, kiranya dari awal, pertengahan hingga pada berakhirnya, kiranya boleh jadi seturut dengan kehendak Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Teman-teman yang diberkati oleh Tuhan, mari saya mengajak kita semua yang ada di tempat ini untuk berdiri. Kita sama-sama berdiri, kita menyanyikan satu pujian yang mengatakan, hatiku percaya Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Kita nyanyikan pujian ini dengan sukacita kita. Gunung batu dan keselamatanku. Amin.
cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi berguncang, gunung pun beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Amin. Masih tetap tinggal berdiri sesuai dengan tema kita pada malam hari ini, menjadi pemenang. Satu pujian yang sangat memberkati saudara dan saya, yaitu lebih dari pemenang. Dan saya percaya kita semua yang menyaksikan ibadah pada malam hari ini, kita semua lebih dari pemenang. Amin. Lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, bisa dikalahkan oleh kuasa darahnya. Allah di pihak kita sudah dapat melawan. Kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, bisa dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Amin, katakan haleluya. Haleluya. Berkata baginya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Haleluya. Kita gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita ulangi pujian ini, lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, bisa dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Haleluya. Berkata baginya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Dan kita gerejanya, kita lebih dari pemenang. Sekali lagi katakan haleluya. Haleluya. Ibaratkanlah bajunya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Haleluya. Dan kita gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Amin. Kita lebih dari pemenang. Tuhan dimuliakan dan kita semua diberkati. Silakan duduk. Haleluya. Tibalah saatnya bagi kita untuk mendengarkan firman Tuhan, mempersiapkan hati kita, pikiran kita untuk kembali menikmati berkat rohani lewat firman Tuhan yang akan disampaikan kepada kita. Namun sebelum itu kita akan menyanyikan satu pujian yang mengatakan kemenangan terjadi di sini. Ku menyembah dalam kudus hadiratmu, hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa.
Padini Leso. Mari kita satu di dalam doa. Allah Bapa kami di dalam kerajaan surga, kami sungguh berterima kasih kepada Tuhan oleh karena luar biasa Tuhan yang sudah memelihara, memimpin kami, bahkan yang telah memberi kami keselamatan hingga saat ini. Bahkan kemenangan-kemenangan di dalam perkara-perkara kehidupan kami boleh mengalaminya. Oleh sebab itu ya Bapa di surga, di dalam peribadahan kami pada malam hari ini, kami memohon kehadiran Roh Kudus Tuhan untuk mengurapi kami, baik kami yang ada di tempat ini, maupun bagi saudara-saudara kami yang sedang mengikuti ibadah ini dari rumah mereka masing-masing. Penyertaan Roh Kudus Tuhan kiranya akan bersama dengan kami semua, sehingga lewat ibadah kami pada malam ini, kehidupan kami boleh diberkati dan nama Tuhan dimuliakan. Saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami memohon Roh Kudus Tuhan akan mengurapi hati, pikiran, dan pendengaran kami. Berilah hikmat-Mu kepada kami ya Tuhan. Secara khusus bagi hamba-Mu yang akan menyampaikan, kiranya hikmat daripada Tuhan, tuntunan daripada Tuhan, hamba boleh mengalaminya. Sehingga malam ini Tuhan, biarlah nama Tuhan yang dimuliakan melalui pemberitaan firman-Mu. Ini doa kami ya Tuhan, ampuni dosa kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, sungguh suatu hal yang sangat luar biasa kalau pada malam hari ini kita boleh beribadah kepada Tuhan. Dan bagi saudara-saudara yang mengikuti ibadah ini dari rumah, maka saya mengharapkan saudara-saudara juga yang berada di rumah masing-masing boleh mengikuti dengan seksama, karena saat ini adalah saat yang penting bagi kita untuk kita belajar bersama-sama dari kebenaran firman Tuhan. Dan malam hari ini tema kita adalah jadi pemenang atau menjadi pemenang. Dasar Alkitab yang saya ambil dari tema ini adalah terdapat dalam 1 Korintus 9 ayat 24 sampai 27. Bagi saudara-saudara yang membawa Alkitab, mari kita buka bersama-sama dan kita mengikuti pembacaan firman Tuhan dari 1 Korintus 9 ayat 24 sampai 27. Demikian bunyi firman Tuhan. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah? Karena itu, larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Nah, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, kalau hidup ini diibaratkan seperti gelanggang pertandingan, maka ada hal-hal yang harus kita perhatikan. Kalau hidup kita ini diibaratkan sebagai gelanggang pertandingan. Di dalam 1 Korintus ini dikatakan sebagai kita adalah berada dalam satu gelanggang pertandingan, yaitu berlari. Nah, tentunya bagi saudara-saudara yang mempunyai mempunyai hobi, mempunyai bakat untuk berlari, tentunya ada hal-hal yang harus diperhatikan. Salah satunya adalah seberapa jauh jaraknya kita berlari. Nah, saudara-saudara, memperhatikan jarak berlari itu penting. Kenapa? Karena kalau kita tidak memperhatikan jarak, berapa meter yang harus kita tempuh, berapa kilometer yang harus kita tempuh, maka bisa jadi kita akan ketinggalan.
Ya. Oleh karena itu salah satu yang harus kita perhatikan di sini adalah ketika kita berada dalam gelanggang pertandingan untuk berlari, maka salah satu yang harus kita perhatikan adalah jarak tempuh kita. Karena apa saudara-saudara? Karena secepat apapun orang yang berlari, kalau dia tidak mencapai garis finish, maka dia bukanlah sebagai pemenang. Ya, seberapa cepat pun kita berlari, kalau kita tidak bisa menginjakan kaki kita di garis finish, dalam arti garis terakhir, maka kita bukanlah orang sebagai pemenang. Ya. Oleh karena itu, kita harus memperhatikan benar jarak ini. Ya. Kita harus konsisten berjuang. Kalau kita berlari dalam jarak 1 km atau 10 km, kita harus konsisten dengan jarak itu. Supaya apa? Supaya kita bisa menginjakan kaki kita di garis finish. Dalam arti kita menjadi pemenang di sana. Kemudian hal yang kedua yang perlu kita perhatikan adalah waktunya. Dan ini adalah penting. Kadang-kadang orang yang melakukan pertandingan, berlari, kadang-kadang dia lupa waktunya. Ya. Dia lupa waktunya. Di dalam melakukan satu pertandingan lari, waktu itu juga sangat penting bagi kita. Untuk kita perhatikan sebagai seorang atlet, sebagai seorang yang ada dalam pertandingan tersebut. Ya. Waktu kita harus perhatikan, kita harus gunakan waktu kita sebaik mungkin. Artinya jangan kita hanya menyia-nyiakan waktu kita untuk hal-hal yang tidak berguna atau hal-hal yang sia-sia. Nah, kalau dalam pertandingan bola bagi saudara-saudara yang hobi menonton bola, kadang-kadang kita sering melihat ya pelatihnya mengatakan perhatikan waktunya. Artinya apa? Artinya bahwa waktu itu sangat penting. Pada saat waktu mungkin kira-kira tinggal 5 menit saja, maka gunakanlah waktu 5 menit itu dengan sebaik mungkin. Ya, jangan menyia-nyiakannya untuk hal-hal yang tidak berguna. Kemudian hal yang berikut yang perlu kita perhatikan dalam gelanggang pertandingan berlari, yaitu sikap kita, sikap diri kita. Kadang-kadang ini juga mempengaruhi kita atau mempengaruhi seseorang yang ada dalam gelanggang pertandingan. Sikap diri, khususnya sikap cepat berpuas diri, ini sangat-sangat mempengaruhi kita ketika kita ada dalam satu gelanggang pertandingan. Kita cepat berpuas diri dan tidak mau menanggung segala kesulitan. Artinya apa? Kita harus mampu menaklukkan diri kita. Ya, sikap diri. Dalam arti di sini adalah jangan sampai ketika kita ada dalam satu gelanggang pertandingan, kita tidak bisa menguasai diri kita. Ya, kadang-kadang kita marah, kadang-kadang kita menyalahkan diri sendiri, kadang-kadang kita menyalahkan orang lain. Sehingga kalau sudah seperti itu, maka yang terjadi adalah kita tidak bisa menguasai diri kita. Nah, saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, sebagai umat Tuhan, kemenangan kita lebih daripada kemenangan seorang olahragawan. Ini perlu kita perhatikan. Sebagai umat Tuhan, bahwa kemenangan yang kita alami lebih daripada kemenangan seorang olahragawan. Apa yang saya sampaikan tadi atau apa yang ditulis oleh Rasul Paulus dalam 1 Korintus ini, mungkin ini hanya dalam hal jasmania saja. Ini hanya dalam hal jasmania saja. Ya. Kenapa? Karena kalau kita berada dalam satu pertandingan atau peperangan, yang kita hadapi sesungguhnya adalah melawan roh-roh jahat di udara, bukan melawan darah dan daging. Bisa kita lihat di dalam kitab Efesus 6 ayat 12. Mari sama-sama kita melihat dan mengikuti pembacaan di dalam kitab Efesus 6 ayat 12. Saya akan bacakan untuk kita semua. Efesus 6 ayat 12. Demikian firman Tuhan. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Nah, saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, inilah sebabnya kenapa saya katakan bahwa sebenarnya pertandingan atau peperangan yang kita hadapi sesungguhnya adalah melawan roh-roh jahat di udara, bukan melawan darah dan daging.
Nanti kita akan lihat bagaimana kita bisa mencapai atau menjadi seorang pemenang di sana. Ketika kita bisa melawan penguasa-penguasa ini atau roh-roh jahat yang ada di udara. Artinya di sini adalah kita sebenarnya melakukan satu pertandingan atau peperangan melawan hal-hal yang tidak kelihatan. Dan ini yang lebih penting sebenarnya dibanding kita bertanding melawan hal-hal yang kita bisa lihat. Dalam olahraga berlari misalnya, kita bisa melihat teman-teman kita. Kita bisa melihat orang-orang yang berlari di samping kita, di depan kita, bahkan di belakang kita bisa melihat ke belakang. Tetapi ketika kita ada dalam peperangan melawan hal-hal yang tidak kelihatan, maka ini adalah satu hal yang sangat luar biasa. Dan saya mau katakan ketika kita menang di dalam peperangan ini, melawan hal-hal yang tidak kelihatan, maka disinilah sesungguhnya kita menjadi orang yang menang. Ya. Kalau tadi waktu kita berdoa, satu hal yang sangat memberkati saya, ya, menyanyikan lagu yang biasa itu biasa saja. Tetapi bagaimana kita memuji Tuhan dengan lagu yang biasa, itulah yang luar biasa. Saya sangat terberkati dengan perkataan ini. Itu sebenarnya hal yang sepele. Nah demikian juga dalam kita bertanding melawan kehidupan kita ini. Berperang di dalam kehidupan kita ini. Melawan sesuatu yang yang kelihatan, saya kira itu hal-hal yang biasa saja. Yang mudah bagi kita. Melawan hal yang kelihatan. Tetapi melawan sesuatu yang tidak kelihatan, itu adalah satu hal yang sangat sulit. Dan kembali saya katakan, ketika kita menang dalam peperangan melawan hal-hal yang tidak kelihatan, disitulah sesungguhnya kita menjadi seorang pemenang sejati. Di dalam kitab Amsal 16 ayat 32 dan Amsal 25 ayat 28, mari kita mengikuti pembacaan di dalam kitab Amsal ini. Amsal 16, yang pertama Amsal 16 ayat 32. Demikian firman Tuhan. Amsal 16 ayat 32. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Kemudian di dalam Amsal 25, dalam kitab Amsal 25 ayat 28. Amsal 25 ayat 28. Demikian firman Tuhan. Orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Nah, saudara, di dalam dua pembacaan ini dapat kita melihat di sana bahwa sesungguhnya kita melawan atau berperang melawan sesuatu yang tidak kelihatan. Melawan sesuatu yang tidak kelihatan di sana. Nah, apa yang menyebabnya tidak kelihatan? Karena kita sebenarnya belajar melawan sebenarnya diri kita sendiri. Ya. Di dalam Amsal 16 ayat 32 tadi dikatakan bahwa orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Kalau saya tanya berapa banyak anak-anak muda sekarang yang tidak bisa mengendalikan emosinya? Banyak sekali. Termasuk saya. Kadang-kadang kita tidak bisa mengendalikan emosi kita, hanya hal-hal yang sepele saja. Kita marah, kita menyalahkan orang lain, bahkan bisa jadi kita menyalahkan Tuhan. Nah, di dalam kitab Amsal ini dikatakan bahwa orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Jadi penting bagi kita di sini adalah bagaimana kita mengendalikan diri kita. Bagaimana kita mengendalikan diri kita. Jadi dapat dikatakan bahwa menjadi pemenang adalah ketika kita menang atas emosi kita dan memilih untuk bersabar. Saya ulangi, dapat dikatakan bahwa menjadi pemenang adalah ketika kita menang atas emosi kita dan memilih untuk bersabar. Ya, kadang-kadang seperti yang saya katakan tadi, kita tidak sabar di dalam menghadapi amarah kita.
Kita tidak bisa menguasai diri kita. Kita tidak bisa mengendalikan emosi kita. Nah, penting bagi kita. Ketika kita bisa mengendalikan diri kita, maka disitulah kita disebut sebagai seorang pemenang. Menguasai emosi kita dan memilih untuk bersabar. Nah, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, semua perbuatan daging pasti membuat kita terpisah dari kasih Allah. Kalau kita baca dalam kitab Galatia 5, ya, di sana jelas dikatakan perbuatan-perbuatan daging, ya, atau perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya, untuk lebih jelasnya, mari kita melihat ya di dalam kitab Galatia. Walaupun hal ini sebenarnya kita semua sudah sudah tahu, ya, apa yang dikatakan dalam kitab Galatia pasal 5 ini. Ya. Di dalam kitab Galatia pasal 5 ayat 21. Ya, bahkan sebenarnya kalau kita lihat dari atas, dari ayat 19 ya. Dari ayat 19 saja kita mengikuti pembacaan ini. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, dan percideraan, roh pemecahan. Ayat 21, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian di dalam kerajaan Allah. Ya. Barang siapa, perhatikan kalimat itu, barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, maksudnya perbuatan-perbuatan daging tadi, ya, melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Apa artinya ini? Kalau kita kaitkan di dalam tema kita, menjadi pemenang, artinya bahwa kita kalah di sini. Kita tidak bisa menjadi pemenang ketika kita ada di dalam perbuatan-perbuatan daging atau mengikuti perbuatan-perbuatan daging kita yang saya sudah bacakan tadi. Kita kalah. Nah, oleh karena itu saudara-saudaraku, lalu bagaimana supaya kita menjadi pemenang? Nah, inilah yang harus kita lakukan. Di dalam kitab Roma 8 ayat 31 berkata, sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Saudara-saudara, mari kita perhatikan baik-baik kalimat di dalam ayat firman Tuhan ini. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Perhatikan, ketika kita ada di pihak Allah, tidak ada satupun yang bisa mengalahkan kita. Artinya di sini adalah kunci kemenangan kita ketika kita ada di dalam Allah. Kita berada di pihak Allah, bukan di pihak kedagingan kita, bukan di pihak diri kita sendiri, tetapi kita harus ada di pihak Allah. Dan ini adalah jaminan Allah untuk kita. Ya, sekali lagi saya katakan, ini adalah jaminan Allah buat kita, bahwa ketika kita ada di pihak Allah, maka kita pun akan menjadi seorang pemenang. Nah, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, pertanyaannya adalah, maukah kita berada di pihak Allah? Maukah kita berada di pihak Allah? Maka mau dan tidak mau, untuk menjadi seorang pemenang, kita harus berada di pihak Allah. Dengan demikian, hidup kita selamanya akan menjadi orang yang boleh dikatakan sebagai pemenang sejati. Atau saya boleh tambahkan di sana, lebih dari pemenang, seperti lagu kita tadi. Lebih dari pemenang ketika kita berada di pihak Allah. Tuhan memberkati kita, mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh kami pelajari bersama-sama pada malam hari ini. Jadikanlah kami Tuhan, umat-umat Tuhan, anak-anak muda, sebagai umat-umat
yang selalu menang di dalam kehidupan kami. Karena kami percaya kami ada di pihak Allah. Tuntun kami ya Tuhan, supaya kehidupan kami senantiasa dapat menjadi berkat bagi sesama kami. Ampuni dosa kami ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Tuhan memberkati kita, dan acara selanjutnya saya serahkan kembali kepada yang memimpin acara. Haleluya. Ya, terima kasih banyak atas firman Tuhan yang sudah disampaikan bagi kita. Percaya kita semua sudah diberkati melalui firman Tuhan. Kita akan mendengarkan pengumuman. Ya, untuk pengumuman informasi ibadah online masih seperti biasa, hari Jumat depan nanti diatur oleh pengurus Gerakan Posul untuk yang mengambil bagian. Dan teman-teman yang ketinggalan dalam ibadah ini bisa melihat di YouTube, channel YouTube kami yaitu GPS Korps 2 Semarang. Kiranya ibadah kita pada malam hari ini kita semua telah diberkati oleh Tuhan. Kita akan berdoa berkat yang akan disampaikan oleh tadi ini. Saudara-saudara, marilah kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Karena ibadah kami pada malam hari ini boleh berjalan dengan baik, dan kami semua boleh menerima berkat di dalamnya. Maka pada malam hari ini, ketika kami akan pulang, kami memohon penyertaan Tuhan akan menyertai kami. Ketika kami keluar dari ruangan ini, kami pulang ke rumah kami masing-masing, kami semua dapat menerima berkat dan pertolongan serta perlindungan daripada Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Acara telah selesai. Haleluya.